Saat itu, orang di dalam aula sedang membahas sesuatu. Taois muda yang memimpin Xiao Danon dan Baye dengan hormat berkata, "Guru, dan Sisu, murid Dubaku, sesuai dengan pesan Anda, telah membawa dua." Tiba-tiba kata-katanya terpotong oleh suara teriakan memilukan bergema dari lorong, "Hantu, hantu, hantu." Dubaku terkejut, tapi menyadari bahwa Xiao Danon dan Baye bahkan lebih terkejut daripada dirinya. Meskipun suara itu rusak dan jelek, suara itu sangat akrab di telinga mereka. Xiao Danon, tidak peduli lagi untuk menjaga ketenangan, langsung berlari ke dalam aula dan berteriak, Paman Bozo, apakah itu kamu, Paman?" Dilihat dari kesabarannya, suaranya mengandung kecemasan dan kesedihan. Orang-orang melihat itu di mata mereka, kesedihan yang timbul dari hati mereka. Di sudut ruangan, di belakang kerumunan orang, seorang pria setengah baya mengenakan pakaian penebang kayu, kedua tangan terkatup rapat menutupi kepalanya, meringkuk erat di sudut, gemetar. "Hantu, hantu," suara keluar dari celah di antara kedua tangannya. Xiao Danon dan Baye, yang baru saja masuk, segera mengenali bahwa orang tersebut adalah seorang penebang kayu dari desa Grace Temple. Nama terakhir Wang, anak kedua dari keluarga catatan dua individu yang baik hati dengan senyum di wajahnya sepanjang waktu, selalu memperlakukan anak-anak sangat baik. Selain memotong kayu bakar di gunung, ia juga kembali dengan buah-buahan dan membagi-bagikannya untuk semua anak-anak. Xiao Danon bergegas ke samping Paman Bozo tanpa berpikir, meraih bahunya dan berteriak keras, "Paman Bozo, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang desa semua mati? Ibu dan ayah saya, apa yang terjadi pada mereka? Katakanlah sesuatu." Paman Bozo mendengar Xiao Danon mengajukan pertanyaan yang sama berulang-ulang, seakan telah menyadarkan dia sedikit, dia berhenti berkata, "Hantu, hantu," lalu, perlahan, menatap Xiao Danon. Semua orang di aula menjadi terdiam, bahkan beberapa orang yang duduk di atas kursi pemimpin di tengah aula tidak bisa menahan diri mereka untuk berdiri, semua mata berpaling ke Xiao Danon. Mata paman bersinar bozo merah, penuh dengan ketakutan. Dia menatap Xiao Danon untuk waktu yang lama tetapi mengatakan apa-apa, mengerutkan dahi, seolah-olah dia sedang berjuang mengingat sesuatu. Pada saat ini Jadeon menahan diri untuk melangkah ke depan, saat ia hendak berbicara, ia diam-diam ditarik kembali oleh orang di sampingnya. Xiao Danon menyaksikan Paman Bozo tidak merespon, ia melihat Paman Bozo menatapnya lemas. Xiao Danon tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan lagi berteriak, "Paman Bozo, apa yang terjadi padamu?" Tanpa diduga ketika Paman Bozo mendengar teriakan keras, tubuhnya mulai gemetar, takut di wajahnya lagi, dia berguling ke sudut lain, meringkuk dengan kedua tangan menutupi wajahnya, mulutnya terus merintih, "Hantu, hantu, hantu." Desah tiba-tiba dikeluarkan keluar dari mana-mana di aula, orang Jadeon yang kecewa, mereka yang berdiri belum kembali ke duduk. Xiao Danon berusaha untuk bertanya lagi tapi dicegah oleh Baye. Xiao Danon, bingung, menoleh ke belakang. Baye yang matanya berkaca-kaca, dengan sedih menjawab, "Tidak ada gunanya, ia telah menjadi gila." Xiao Danon terkejut, tidak mengatakan apa-apa. Baye 1 tahun lebih tua dari dia, lebih teliti dalam pikirannya, ia memandang semua orang di aula dan menyadari semua dari mereka mengenakan pakaian Jadeon, baik pria maupun wanita. Kebanyakan orang di aula memiliki senjata dengan mereka, mayoritas mempunyai pedang yang tajam. 6 orang duduk di kursi tampak lebih tinggi kedudukannya dari orang lain, terutama yang duduk di tengah-tengah mengenakan jubah hijau gelap, kepala Jadeon, Master Doyal Sen. Baye menarik Xiao Danon ke hadapan ke-6 orang itu, berlutut di depan Doyal Sen ia mulai mengetuk kepalanya ke lantai, menyembah 3 kali, bang, 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 untuk menghormati kepala faksi. Doyal Sen memandang mereka dengan hati-hati, mendesah, berkata, "Anak yang malang, kamu boleh berdiri." Baye belum bangkit, mengintip ke arah orang-orang yang seperti manusia abadi ini, dengan sedih menjawab, "Guru, kami masih muda dan bodoh tapi tiba-tiba menimpa oleh perubahan yang besar, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anda penatua yang kuat, mengetahui akan masa lalu dan masa depan, tolong bantulah kami." Petik 2. Xiao Danon tidak secerdas dia, sehingga dia mengikuti dan berkata, "Ya, tetua abadi, Anda harus membantu kami." Setiap orang yang mendengarkan tidak bisa menahan senyum menyebar di wajah mereka. Xiao Danon hanya anak yang bodoh, tetapi, kemudian, semua mata jatuh pada Baye.
Baye berada di bawah perubahan besar di usia muda, juga menghadapi petinggi terkenal seperti Master Doyalsen, tapi berbicaranya masih dalam nada yang sempurna, terorganisir dengan baik, ketenangannya jauh lebih kuat daripada anak-anak biasa, dibandingkan dengan Shodanon yang bodoh, yang bahkan berpikir Doyalsen adalah dewa. Tragedi desa Grace Temple adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi di Jadeon dengan selama ribuan tahun. Hal terjadi tepat di bawah mata Jadeon, seluruh fraksi Jadeon terkejut. Doyalsen terkejut dan marah ketika mendengar ini, ia segera memanggil untuk pertemuan dengan 6 kepala lain dari masing-masing cabang. Sekarang, kecuali kepala, Bambu Pik, Guru Suiyue yang tidak hadir, 5 lainnya yang hadir di dalam aula. Menjadi salah satu kepala rumah 7 di Jadeon, tentu saja berarti mereka adalah orang-orang Jadeon terkuat, dan orang Jadeon terkuat, tentu saja, orang terkuat di dunia. Setiap pemimpin memikirkan hal yang sama di kepala mereka saat mereka melihat Baye, sebuah batu permata yang kualitasnya sangat baik. Guru Doyalsen tersenyum, berkata, saya tidak tahu masa depan atau masa lalu, tetapi Anda tinggal di dekat Gunung Jadeon, Jadeon tidak dapat mengabaikan hal ini. Namun, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, saya harap kalian bisa menjawab. Baye mengangguk, ya, murid akan menjawab dengan semua pengetahuan yang saya miliki guru, silakan bertanya. Guru Doyalsen menganggukkan kepalanya dan berkata, bagaimana kau bisa lolos tanpa cedera tragedi ini? Baye tertegun sejenak, berkata, menjawab pertanyaan master, aku ingat semalam aku di rumah tidur-tidur namun, ketika saya bangun pagi ini aku menemukan diriku tidur di bawah pohon pinus di samping Xiao Fan, saya tidak punya tahu apa yang terjadi. Xiao Fan membangunkan saya, ketika kami kembali ke desa, maka kita melihat bahwa pemandangan itu, dan pingsan. Master Doyalsen mengerutkan dahi, ia memandang Shodanon berikutnya dan berkata, kau bangun lebih dahulu daripada dia, bagaimana dengan kamu? Shodanon merenung sejenak, lalu menjawab, aku tidak tahu bagaimana aku sampai di sana, ketika terbangun aku hanya melihat Jing Yu di sebelah saya, jadi saya membangunkannya. Guru Doyalsen melihat para pemimpin lain, mata mereka penuh dengan rasa bingungan. Jika seseorang datang untuk menyelamatkan, mengapa hanya menyelamatkan 2 anak? Jika tidak, maka, tidak ada jawaban lain untuk itu. Guru Doyalsen berpikir sejenak, berkata, jadi itu berarti Anda tidak tahu tentang apa yang terjadi semalam. Mereka berdua merespon pada saat yang sama, iya. Master Doyalsen mendesah, berteriak, Savion. Murid, di sini. Seorang murid Jadeon tinggi dan kekar menjawab. Dia berdiri di belakang seorang pria berperawakan pendek dan gemuk. Savion tampaknya adalah murid Doyalsen. Master Doyalsen mengatakan, Anda adalah orang yang pertama kali menemukan pembantaian di desa Grace Temple. Apa yang terjadi hari itu, tolong laporkan ulang. Savion mengatakan, iya, pagi ini, murid dan beberapa Sisiongdi setelah kembali dari menghadiri berbagai urusan, kami terbang kembali ke sini. Ketika melewati desa Grace Temple, para murid secara tidak sengaja melihat ke bawah dan menemukan lebih dari 200 mayat ditumpuk bersama-sama di desa, pemandangan yang sangat menyedihkan. Murid dan yang lainnya dengan cepat pergi untuk memeriksa tetapi hanya menemukan 2 anak yang selamat. Melihat mereka pingsan, kami memperbolehkan seorang sidi untuk membawa mereka kembali ke sini segera. Kemudian, di dekat pembuangan sampah di desa, tangannya menunjuk ke arah Paman Bozo yang meringkuk di sudut, kemudian melanjutkan, kami menemukan orang ini tapi, matanya tampak seperti orang mati, tidak peduli bagaimana murid bertanya, tidak ada respon, hanya terus berulang kali mengatakan, hantu, hantu, hantu. Baye tubuh bergetar sedikit, bertanya, kakak, apakah Anda sudah menghitung jumlah orang? Savion menjawab, saya menemukan Sidi yang berdagang kayu bakar dengan desa Anda sehari-hari, ia sangat akrab dengan orang-orang di desamu setelah dia diidentifikasi dan kami selesai menghitung kami memperoleh data ini, desa Grace Temple, semua 20 keluarga, total dari 247 orang, selain dari kalian bertiga, semuanya telah mati. Meskipun sudah mengetahui dalam hati, setelah mendengar apa yang Savion katanya dia mengerti. Baye dan Shodanon tidak dapat menahan kesedihan mereka dan mereka hampir pingsan lagi. Master Doyalsen mendesah dengan lembut, dengan ayunan tangan kirinya, bat merah terbang keluar dari lengan bajunya,
Terbang di depan Xiao Danon dan Baye, berputar di dekat dahi mereka, tiba-tiba, udara dingin membanjiri tubuh mereka. Pikiran mereka, yang semula tegang, saraf tampaknya telah dilonggarkan, mereka yang sudah lemah secara fisik dan mental, seketika itu juga menjadi tertidur. Doyal Sen melambaikan tangan, para murid yang telah berdiri membungkuk, kemudian meninggalkan aula. Dalam aula, hanya tersisa 6 orang. Pada saat ini seorang pria pendek gemuk berkata, Sixiong, Anda menggunakan calming beds untuk sementara menenangkan mereka, tetapi, ketika mereka bangun, apa yang akan Anda lakukan? Guru Doyal Sen berpikir sejenak, berpaling kepada Taois yang duduk di sebelah kiri dan bertanya, Chang Song Sidi, bagaimana menurutmu? Master Chang Song adalah seorang pria berperawakan tinggi dan serius, dia adalah kepala dari salah satu cabang fraksi Jadeon, Dragon Head Peak. Selain cabang utama yang dipimpin Master Doyal Sen, cabangnya adalah yang terkuat. Chang Song adalah seorang pria yang cukup kejam, selain mengelola murid sendiri ia juga bertanggung jawab atas hukuman di Jadeon. Para murid Jadeon menghormati guru Doyal Sen tentu saja, tapi yang paling ditakuti adalah Chang Song. Alis guru Chang Song berkerut, setelah beberapa saat ia berkata, ada begitu banyak hal-hal aneh di dalam kejadian ini, saya khawatir kita tidak bisa membereskan masalah ini dalam waktu singkat. Namun, desa Grace Temple tinggal di dekat kita tidak bisa mengabaikan mereka. Saya pikir kita harus mengadopsi mereka sebagai murid. Guru Doyal Sen mengangguk dan berkata, ya, itulah juga yang saya pikir. Kedua anak ini akan kesepian di luar sana, kita harus merawat mereka. Saya sudah tidak mengadopsi murid lagi selama bertahun-tahun, Sidi manakah yang dapat membantu saya mengadopsi mereka? Pada saat itu, pria gemuk pendek, kepala bambu pik, Jadeon Tian Bolis, mengatakan, Sixiong, dari apa yang saya pikir, yang terbaik adalah tidak membiarkan mereka berdua tetap berada di bawah rumah yang sama. Jika mereka tinggal bersama-sama, terus saling bertemu satu sama lain, itu akan mengingatkan mereka tentang masa lalu, kesedihan mereka tidak akan pernah berakhir, itu tidak akan baik bagi masa depan mereka. Guru Doyal Sen berpikir sejenak, berkata, Tian Sidi benar, mereka masih muda, tapi menghadapi perubahan yang begitu besar, kita harus menyelesaikan kemarahan dalam hati mereka, sehingga kita benar-benar harus tidak membiarkan mereka hidup bersama di tempat yang sama. Itu berarti kita akan membutuhkan 2 Sidi untuk mengadopsi mereka. Kemudian, dia melihat ke pemimpin yang lain. Murid Bambu Pik, Savion telah menunggu di luar dari Crystal Hall, akhirnya semua master keluar, dia berlari ke arah mereka, melihat Bolis Tian membawa Xiao Danon, dia langsung terkejut sejenak dan berkata, Guru, apa yang terjadi? Saat Tian Bolis melihatnya hatinya meledak dengan kemarahan, katanya berang, memang menurutmu apa yang telah terjadi? Apa kamu bodoh? Cepat bawa dia. Savion dengan cepat mengambil Xiao Danon yang masih tidur. Tian Bolis marah, matanya melihat Sang Liang Zeng, Tian Yun, dan lain-lain yang tertawa, hatinya menjadi semakin marah, dia berteriak pada Savion, ayo, apalagi yang kamu lihat. Ketika dia selesai, mengabaikan yang lain, tangan kanannya teracung ke udara, cahaya merah menyala, pedang merah yang berapi terbang menuju tangannya, kemudian, dia melompat pada pedang dan terbang cepat membelah udara. Savion bingung sejenak, tapi setidaknya dia memahami bahwa dia telah mendapatkan 1 Sidi lagi. Dia menatap Xiao Danon dalam pelukannya dan berkata, Xiao Sidi, aku bahkan belum tahu nama kamu. Xiao Danon masih tidur, tidak menyadari bahwa nasibnya sendiri, kini sedang akan mengalami perubahan besar. Xiao Fan terbangun, terkejut sejenak, lalu perlahan duduk, hal-hal yang telah terjadi beberapa saat yang lalu terbayang di hatinya seperti ombak mengalir ke pantai. Rasanya seperti bangun dari mimpi buruk. Kau sudah bangun, itu bagus. Sebuah suara terdengar dari luar pintu, seseorang masuk. Xiao Fan mendongak dan menyadari bahwa ia adalah Savion, murid yang telah dilihatnya di Peak of Widows. Dalam benaknya, ketika melihat orang yang telah dikenalnya sebelumnya, dia merasa sedikit nyaman. Kakak Savion, Xiao Fan menangis. Meskipun Savion adalah seorang laki-laki yang besar tubuhnya, dia memiliki hati yang lembut. Dia pergi ke tempat tidur, menyentuh kepala Xiao Fan, mengatakan lembut, Xiao Sidi, jangan sedih, dari sekarang, kita adalah satu keluarga besar. Xiao Fan tidak paham, dia bertanya, keluarga apa?
Savion tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa Tian Bolis telah mengadopsi dia sebagai murid. Tentu saja, konflik kecil antara para tetua Jadeon hari itu di Crystal Hall, tak akan pernah dia ketahui. Xiao Fan mendengarkan, merasa sedikit limbung. Jadeon, di mata anak petani seperti dirinya itu, tampak seperti manusia abadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari ia akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Jadeon. Namun, harga yang harus ia bayar, dirasa jauh lebih berat dari apa yang ia bayangkan. Dia mengertakkan gigi, merasa bahwa tidak berguna untuk berpikir tentang hal itu lagi, kemudian ia berkata, Song Xixiong. Savion tersenyum, mengangguk, dan berkata, bagus Xiao Sidi, kamu telah tidur selama sehari semalam, sekarang kamu lapar bukan? Xiao Fan tidak berpikir bahwa dia lapar, tetapi, setelah Savion menanyakan hal ini, perutnya mengeluarkan bunyi 2 kali. Savion tertawa, ayo, Xiao Sidi, pertama-tama kita akan makan dulu, dan kemudian kamu bisa belajar sedikit tentang fraksi kami, setelah itu, kamu dapat pergi melihat Master dan Xiniang, dan Xixiong lainnya. Xiao Fan mengangguk lalu bangkit dari tempat tidur. Melihat ruang dia sangat mirip dengan ruangan murid Jadeon di Peak of Widows, tapi sepertinya lebih besar. Savion berjalan bersamanya saat ia menjelaskan, Bambu Peak berbeda dari rumah-rumah lain di Jadeon. Kami memiliki jumlah orang yang sangat sedikit, jumlahnya 10 orang, termasuk Anda, sehingga ruangan lebih besar. Setelah berjalan ke pintu masuk, terlihat juga ada sebuah halaman kecil yang sama. Begitu keluar dari halaman, ada juga sebuah lorong, tetapi, hanya ada rumah selusin, jauh lebih sedikit daripada puncak janda. Xiao Fan diikuti Savion menuju dapur. Belajar dari pidatonya, puncak bambu telah berdiri sejak Master Jade Leaf, diwariskan ke tangan Tian Bolis sekarang sebagai generasi ke-6, selalu dengan kondisi yang sama, tidak banyak orang. Sekarang, seluruh kegiatan pengajaran biasanya dilakukan oleh Surin, istri Tian Bolis. Keduanya memiliki seorang anak perempuan, Hidi, 13 tahun, 2 tahun lebih tua dari Xiao Fan. Pada saat itu, Xiao Danon adalah Sidi paling kecil. Di antara semua murid Tian Bolis, Savion adalah Xixiong tertua, mengikutinya adalah Wu Dai, Zheng Dali, Diadazi, Ludaxin, dan Du Bishu. Xiao Fan mencoba yang terbaik untuk mengingat, oh, Dai Xixiong, Dali Xixiong, Dazi Xixiong, Daxin Xixiong, Dasu Xixiong. Savion tertawa, itu Du Bishu Xixiong. Xiao Fan sedikit terkejut, kemudian menyadari, bertanya, mengapa nama Xixiong ke-6 tidak sama? Savion berkata, awalnya, dia memang disebut Dasu, tetapi Anda mengatakan bahwa lagi dan mendengarkan. Xiao Fan bergumam, Dudasu, Dudasu, Dudasu kemudian mengerti dan mulai tertawa. Savion juga tertawa, kamu tahu, pada kenyataannya, guru tidak benar-benar peduli tentang hal itu. Namun, Xiniang sangat jengkel dan, setelah beberapa kali, dia mengatakan betapa Du Sidi tidak menghormati tuannya dan dia perlu untuk mengajarinya beberapa pelajaran. Yang Du Sidi takut setengah mati dan cepat meminta Master dan Xiniang untuk memberikan nama baru baginya kemudian, Xiniang memberinya nama, Du Bishu. Katakanlah nama ini beberapa kali. Xiao Fan ringan berkata, Du Bishu, Du Bishu, Du Bishu selalu kalah dalam berjudi tertawa hingga terbungkuk-bungkuk ketika mengerti. Savion memang sejak awal merencanakan untuk membuatnya tertawa, mungkin itu akan membantu mengurangi perasaan kesedihan yang ada di dalam dirinya. Melihat Xiao Fan bahagia, dia tersenyum, Sidi ke-6 benar-benar kecanduan judi sebelum dia tiba dia. Belakangan, secara kebetulan, Master membawanya ke sini, meskipun dia tidak berjudi lagi, biasanya dia suka meletakkan taruhan untuk bersenang-senang, Xiniang melakukan hal ini juga adalah peringatan. Xiao Fan tersenyum, suasana sedih telah banyak menghilang. Juga melihat Da Xixiong begitu baik, rasa takut akan masa depannya juga secara bertahap menghilang. Setelah makan di dapur, Savion mengambil Xiao Fan untuk datang ke aula utama Bambu Peak, Hall of Quietude. Semua orang dari Bambu Peak telah berada di sana. Diaspal dengan batu bata merah, ubin merah dan pilar batu, sebuah taichi diukir di tanah, semuanya sederhana. Ada 2 orang duduk di kursi, salah satunya adalah Tian Bolis, orang kedua adalah seorang wanita, yang tampak tenang dan anggun, berusia sekitar 30 tahun, dan ada seorang gadis kecil yang manis berdiri di sampingnya dengan sepasang mata yang bersinar cerah.
5 murid laki-laki lainnya berbaris, berdiri bawah, tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. Pada saat itu semua mata mereka menatap Xiao Fan. Savion melangkah dan berkata hormat, "Master, Xin Yang, murid telah membawa Xiao Sidi ke sini." Tian Bolis mendengus, sedikit tidak sabar. Surin memandang Xiao Fan, mengatakan, "Daren, dia tidur selama sehari semalam, aku takut dia lapar. Pertama-tama kamu harus membawanya untuk makan sesuatu." Savion berkata, "Menjawab Xin Yang, aku baru saja pergi ke dapur dengan Xiao Sidi." Surin mengangguk, menatap Tian Bolis, tidak lagi berbicara. Tian Bolis mendengus lagi, mengatakan, "Mari kita mulai." "Xiao Fan, pasti apa yang harus dilakukan?" Mendengar bisikan Savion belakangnya, Xiao Sidi cepat berlutut dan bersujud kepada Master. Xiao Fan segera berlutut, dong dong dong, bersujud lebih dari 10 kali berturut-turut, berat dan keras. "Haha, Hidi," gadis kecil itu tak bisa menahan tawa. Tersenyum Surin, "Anak baik, 9 kali sudah cukup." Xiao Fan menjawab, "Oh," lalu berhenti dan mendongak. Orang-orang melihat yang besar, dahinya yang memerah, tidak bisa menahan tawa keras. Namun, di mata Tian Bolis, Xiao Fan tampak begitu bodoh dan tidak berbakat. Pemikiran bahwa dia harus mengajar seorang idiot di masa depan, membuat raut kemarahan terpancar di kepalanya yang besar. "Yah, begitulah," adalah Tian Bolis dalam suasana hati yang sangat buruk, melambaikan, "Daren, kamulah yang harus merawatnya, mengajarkan aturan fraksi kita dan beberapa metode dasar Taoisme." Savion menjawab, "Ya," ragu-ragu, lalu berkata, "Tapi guru, Xiao Sidi masih kecil, untuk pekerjaan rumah, murid khawatir." Tian Bolis memutar wajahnya, menjawab, "Lakukan." Dia berdiri, dan tanpa melihat ke belakang, pergi ke ruang belakang. Semua murid membungkuk bersama-sama, mengatakan, "Ya, Master." Setelah Tian Bolis pergi, dan sebelum ada yang mengatakan apa-apa, Hidi, sang gadis kecil telah melompat di depan Xiao Fan dan mulai menatapnya dekat-dekat. Xiao Danon, melihat wajah imut di depan matanya, meskipun masih muda, tapi sudah cantik. Ketika ia berada di desa Grace Temple, dia pernah melihat seorang gadis cantik di usianya. Tanpa ia sadari mukanya memerah dengan sendirinya. Hidi tampak seperti dia telah menemukan harta karun, menunjuk ke Xiao Fan, tertawa keras-keras, "Xixiong, kalian lihat, ia tersipu ketika ia melihat saya." Semburan tawa memenuhi aula, wajah Xiao Fan bahkan menjadi lebih merah. Surin datang dan berkata, "Linger, jangan mengolok-olok Sidi." Hidi mencibir, tetapi tidak mengambil kata-kata ibunya dalam pikiran. Berdiri tegak ia mengatakan kepada Xiao Fan, "Hei, panggil aku Siji." Hati Xiao Fan marah, tapi melihat mata cerah Hidi dan tubuh yang indah, hatinya menjadi bingung, tanpa dia sadari merespon, "Siji." Hidi selalu menjadi yang termuda di Bambu Peak, tapi sekarang ia telah memperoleh Sidi yang lebih muda daripada dia sangat bahagia. Dia berpura-pura menjadi seorang penatua di depan Xiao Fan, mengatakan, "Anak yang baik, Xiao Sidi, kamu harus mendengarkan Siji, ya." Xiao Fan menjawab, "Ya." Surin menarik putrinya samping, berkata, "Jangan bicara omong kosong lagi." Lalu, ia berbalik ke arah Savion dan berkata, "Daren, Xiao Sidi masih muda, saya khawatir bahwa pekerjaan rumah mungkin sedikit sulit, jadi, rawatlah dia." Savion berkata dengan hormat, "Ya." 5 Sidi lainnya berdiri bersama dan tertawa, saling memandang, semua senang bahwa Savion adalah yang bertugas mengurus Xiao Fan. Saat itu, Surin tiba-tiba membuat gerakan aneh, memutar leher seolah-olah dia melakukan peregangan otot, terlihat berbeda dari temperamen Anggun yang ada beberapa saat sebelumnya. Tepat pada saat itu, semua murid Bambu Peak berhenti tertawa, lidah mereka keluh, mereka tampak seperti mereka merasakan bahwa bencana akan datang. Surin berdeham, berkata, "Kalian." "Xin Yang," teriak Savion, dengan keringat di dahinya. Surin mengerutkan dahi dan berkata, "Apa?" 5 Sidi lainnya juga mengatakan pada saat yang sama, "Da Xixiong, apa yang mau kau lakukan?" Savion buru-buru berkata, "Xin Yang, Xiao Sidi baru saja memulai, murid mengikuti perintah master untuk mengajarkan aturan fraksi kami dan pekerjaan rumah sehari-hari. Jadi, kita harus pergi sekarang." Surin terdiam sejenak, kemudian mengangguk dan berkata, "Kamu benar, pergilah." "Apa?" 5 Sidi lainnya yang tersisa berteriak. Savion tertawa hampa, melangkah maju dan mengambil Xiao Fan,
tidak menunggu siapapun untuk mengatakan sesuatu, mereka segera keluar. Ia berkata, Xiao Sidi, biarkan Sixiong mencari tempat yang tenang dulu, lalu mengajarkan aturan Jadeon padamu. Hidi mengikuti sambil tersenyum. Seseorang di belakangnya berteriak keras, sial kau, Da Sixiong. Pengecut, titik. Xiao Fan mendengar ini dan bingung. Berpikir untuk dirinya sendiri, mengapa orang menyebutnya pengecut, ketika Da Sixiong pergi untuk mengajarinya aturan Jadeon. Ketika dia sedang berpikir, Surin tiba-tiba berteriak, sedingin es dan salju, diam. Aula sunyi senyap dengan segera. Surin mengatakan, kamu semua tidak berguna, kalian semua menjadi takut setelah kalian melihat bahwa saya ingin menguji cultivation kalian. 5 tahun dari sekarang adalah Seven Peak Tournament, yang diselenggarakan setiap 60 tahun, terakhir kali kalian membuat aku dan Master marah setengah mati, jika saat ini kalian tidak berusaha lebih keras, kita akan terlihat memalukan di depan rumah-rumah lain. Ayolah, kalian berlima coba serang aku bersama-sama. Petik 2. Savion berlari lebih cepat dan lebih cepat, berlari keluar dari aula dan langsung pergi ke bukit belakang. Xiao Fan tergeletak di atas bahunya, mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Hidi telah mengeluarkan sutra merah dengan sedikit warna kuning terang ember setengah transparan, memancarkan cahaya merah lembut, tampak seperti esper bagi kultivator. Pada saat ini Hidi, berdiri di atas sutra merah, membuat tanda acak dengan tangannya dan sutra yang dibawa terbang di udara, mengikuti Savion dari belakang. Xiao Fan belum pernah melihat hal ajaib semacam itu, dia lebih dari terkejut, melihat Hidi terbang, matanya menunjukkan kekaguman. Hidi melihat ekspresinya dan merasa sangat bangga, menyusul dengan Xiao Fan terbang di sampingnya, ia berkata, kenapa, aku tampak hebat, bukan? Xiao Fan terus mengangguk dan berkata, ya, Siji kamu benar-benar hebat, Siji, kamu dapat bergerak dengan sangat cepat sambil berdiri di atas kain merah. Hidi berpikir sejenak, kemudian menyadari, mencari tahu apa yang dimaksud dengan kain merah, dia tidak bisa menahan tawa, bodoh. Xiao Fan, bingung, mendengar tertawa Savion, Xiao Sidi, apa yang kamu maksud? Yaitu, Phoenix Soul, dibuat oleh Xin Yang ketika ia masih muda, esper yang terkenal sangat kuat. Salah satu esper kultivator yang paling terkenal di Jadeon, bagaimana kamu bisa bilang itu kain merah? Xiao Fan tersipu dan diam-diam menatap Hidi, hanya melihat dia tertawa ke arahnya. Setelah berjalan selama beberapa saat, ketiga orang itu pergi ke lereng bukit belakang yang kecil. Savion berhenti dan meletakkan Xiao Fan. Hidi juga mendarat di tanah, menggerakkan tangan untuk kembali, tampak seperti ada roh dalam, Phoenix Soul, yang secara otomatis digulung, mengelilingi pinggang, muncul seperti sabuk merah bagus. Lereng bukit ini ditutupi dengan bambu, beberapa tebal beberapa tipis, berkembang di seluruh hutan. Tapi, kalau dicermati, bambu ini berbeda dan tidak biasa, biasa disebut bambu hitam. Savion, menunjuk ke hutan bambu, mengatakan Xiao Fan, Xiao Sidi, kita Bambu Peak memiliki aturan, murid-murid awal masuknya harus menebang bambu di sini setiap hari. Kamu masih muda, hanya butuh memotong satu bambu setiap hari untuk 3 bulan pertama, untuk ketebalan, itu terserah kamu. Ketika Xiao Fan mendengar bicara tentang homework Savion di awal, Surin juga mengatakan diperlukan Savion untuk merawatnya, dia pikir itu pasti sulit, tetapi ia menyadari itu seperti memotong kayu bakar. Ia lahir di desa Grace Temple, sebagai seorang anak petani, ia terkadang pergi dengan orang dewasa ke bukit beberapa kali untuk memotong kayu bakar, hatinya melebar dan tersenyum, dia berkata, Da Sixiong, saya sudah pernah memotong kayu sebelumnya, jangan khawatir. Savion ingin mengatakan sesuatu, tapi berhenti, tersenyum sejenak dan berkata, itu bagus. Kita akan berjalan kembali perlahan-lahan, supaya kamu mengingat jalannya, maka kamu dapat datang ke sini sendirian di masa depan. Dalam perjalanan kembali, saya akan mengajarkan kamu aturan faksi kami. Petik 2. Hidi tertawa, Da Sixiong, mengapa kamu berjalan sedemikian terburu-buru untuk mengatakan sesuatu yang sangat tidak berguna dan kemudian perlahan-lahan berjalan kembali, apakah Anda takut ibuku akan menghajar kamu? Wajah Savion menjadi merah, tidak memedulikan apa yang Hidi katakan, dan berbicara kepada Xiao Fan, Xiao Sidi, Anda harus ingat dengan baik, peraturan pertama fraksi, harus menghormati Master.
Sebenarnya, kepala bambu pik Tian Bolis seorang pemalas, meskipun ia berusaha mencari reputasi dia selalu terlalu malas untuk mendisiplinkan murid-muridnya. Umumnya, dia hanya mengajarkan mereka dasar-dasar Taoisme kemudian tidak memperhatikan, hanya membiarkan para murid belajar sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi istrinya, Surin, selalu senang untuk bersaing dengan orang lain, sering terlibat dalam pertempuran. Sangat terkenal ketika dia masih muda, tapi setelah menikah Tian Bolis, amarahnya telah berkurang secara signifikan, tapi kemudian sering merasa bosan. Juga, kedua, para murid sangat tidak berguna, dalam Seven Peak Tournament, Jadeon yang diadakan setiap 60 tahun, selama banyak sesi, semua murid puncak bambu dikalahkan, selain dari Savion de Sixiong yang memenangkan satu putaran, sisanya semua telah kalah dan menjadi lelucon di antara murid-murid Jadeon. Surin selalu ingin menang, bagaimana dia bisa menanggung malu seperti kekalahan, jadi, sering, dia, mengajarkan, murid-murid atas nama suaminya, Tian Bolis. Meskipun ia terlihat lembut, amarahnya sering meledak, kultivasinya sangat tinggi, dia mungkin menghajar murid-murid sampai kulit mereka menghitam dan biru di seluruh tubuh jika tidak hati-hati. Murid-murid lebih takut pada Sini yang jauh lebih banyak dari seorang master yang pendek dan gemuk. Pada saat ini, hari sudah malam, matahari telah tenggelam ke barat, menampilkan pemandangan matahari terbenam yang sangat indah di langit. Matahari bersinar di atas bambu pik, dan mereka berjalan perlahan-lahan ke gunung. Gonggongan anjing terdengar dari rumah di atas puncak bercampur dengan teriakan beberapa orang.